sempat ditekan misal gitu. Dan dapat membuktikan yang menerangkan siapa, bukan keterangan dia sendiri, tetapi harus diterangkan oleh alat-alat bukti petunjuk. Kan seperti itu. Ada saksi lain, ada CCTV, gitu. Terus ada ketika dia ini posisi ada di warnet, itu kan yang ngomongnya harusnya jangan dia. Kalau pengakuan dia, ini kan posisinya dia tersangka. Jadi artinya yang negatifnya bisa tidak diadopsi oleh kepolisian, tapi yang positifnya yang memberikan petunjuk-petunjuk itu akan diadopsi. Gitu. Karena apa? Dia ini kan pelaku, pasti ketika pelaku akan menunjuk teman-temannya siapa yang melakukan si A, si B, si C. Gitu. Dan polisi ketika si pelaku, salah satu pelaku ini menunjuk orang-orang, dia akan disinkronkan dengan keterangan saksi, alat bukti lain. Sinkron enggak, ketika dapat sesuaian, ya polisi nggak akan ragu-ragu menetapkan orang jadi tersangka. Soal ringan dan beratnya Danu itu tergantung kejujuran Danu. Gitu. Apakah dia digalinya, apakah ada mensrea atau tidak, gitu kan? Apakah dia turut serta itu akibat ditahan atau tidak? Ada beberapa pertanyaan tentunya yang ingin ditanyakan kepada ketua. Mungkin salah satunya juga ada kaitannya yang memang sudah tadi dibahas oleh kita gitu ya. Tapi saya akan coba aja yang sudah dibahas, mungkin nanti tidak bisa dibahas lagi. Ini yang pertanyaan nih. Dalam mencari kebenaran material, terutama nanti mungkin dalam proses persidangan ini, orang yang melakukan tindak pidana dalam kasus Raja Patih Subang, pasal 340 KUHP. Terutama untuk saudara, saya suka panggilnya, sebut saja dengan apapun, saya suka panggilannya, sebutnya Danu ya. Tetapi sebut saya MR ini, sebut saja kita MR itu tadi karena Muhammad Ramdhanu ya. Nah di sini apabila memang termasuk dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 perintah jabatan dan dari penguasa ya yang berwenang, karena memang posisi Danu di dalam di sini yaitu dia itu sebagai bawahan, karena memang kita ketahui kan yang namanya tersangka YD ini itu adalah sebagai atasannya, gitu kan, sebagai atasannya. Nah yang ingin ditanyakan, apakah ini bisa menjadi alasan untuk dihapus tindak pidananya, karena memang tadi berbicara tentang mensrea ya, memang tidak terpenuhi niat jahatnya gitu. Saya juga awal-awal melihat seperti itu. Nah bagaimana ketuanya? Ini pertanyaan dari komentar nih yang ada di channel YouTube saya. Bagaimana nih terkait penjelasan ini? Setidaknya dapat memberikan keringanan atau bagaimana nanti? Nah, jadi prinsipnya tadi bahwa yang dikejar dalam proses peradilan pidana adalah mensrea, niat jahat, bukan dari sejak awal. Kan niat jahat ini tidak diukur dengan durasi waktu, itu kan, tidak bisa diukur seminggu, 2 hari, gitu kan. Orang 1 detik bisa punya niat jahat, kan begitu. Tetapi kan berbeda ketika di dalam suatu lingkaran institusi misal, atau suatu lembaga misalkan, ada atasan, ada bawahan misal, gitu kan. Jadi ketika seseorang ini ingin sudah punya niat membunuh kepada seseorang misal, tetapi dia ini pinjam tangan, orang itu dalam posisi tekanan institusi, tekanan lembaga misalkan. Jadi artinya otoritas orang itu tuh sudah dikuasai oleh orang tersebut, gitu kan. Sehingga ketika dia ini diperintah secara spontanitas untuk melakukan suatu pembunuhan misalnya, artinya secara pribadi dia tidak punya kepentingan dan tidak punya niat untuk membunuh orang itu, gitu. Tetapi saya pinjam tangan. Nah itu di dalam KUHP gitu, kayak kalau nggak salah di pasal 150 atau di pasal 170 gitu. Ketika seseorang ini
melakukan suatu tindak pidana akibat ditekan, sementara dia sendiri tidak punya kepentingan terhadap itu sebenarnya unsur meringankannya sangat tinggi. Unsur meringankannya sangat tinggi karena apa? Tadi sudah jelas bahwa di dalam tindak pidana itu niat jahat. Sedangkan niat jahat itu kan tidak bisa diukur dengan durasi waktu dan tidak bisa dibuktikan bahwa dia itu niat jahat atau tidak. Tetapi setidaknya pihak penyidik ini akan dapat membongkar dari serangkaian peristiwa ini dari beberapa keterangan saksi-saksi misalkan. Jadi rangkaian peristiwanya seperti apa nih? Jadi perannya dia ini pada saat terjadi itu posisinya ada di mana, gitu kan? Datangnya spontan atau memang awalnya sudah ada ngobrol. Jadi dan sebagainya. ini sedikit disampaikan aja kepada ketua ya, sesuai dengan Pak Rekon kemarin, yang tentunya ini mungkin juga mengacu kepada BAP yang disampaikan oleh saudara Danu di sini ya, Muhammad Ramdan di sini. Jadi bahwa awalnya itu setelah dia di tempat warnet, tempat dia nongkrong, dia diajaknya itu untuk membeli pelajaran, jadi tidak berbicara mau melakukan pembunuhan, bantuan aman, gitu kan? Iya, itu bantuan aman, kira-kira seperti itu. Karena memang walaupun karena memang kita ketahui kan bahwa Danu ini anaknya kakaknya Ibu Tuti Suhartini, seperti itu. Jadi bantuan aman, jadi itu. Ya artinya memang kalau dia tidak melakukan tindak pidana dalam arti secara niat dia sendiri, sebenarnya kalau secara hukum dia harus dibebaskan demi hukum sebenarnya, gitu kan? Gitu. Kalau pendapat saya itu kan yang bicara hukum bukan saya, kan? Jadi orang ini ditekan, misal nih, saya ini sebagai anggota polisi misalkan, gitu kan? Atasan saya ingin membunuh seseorang, tetapi saya dengan todongan senjata, misal saya harus membunuh orang lain. Sementara saya tidak punya niat dan tidak punya persoalan apa-apa, gitu kan? Nah, kalau dilihat dari kasat mata secara hukum bahwa yang melakukan saya, gitu kan, tidak tahu bahwa yang merintah dengan todongan senjata itu orang lain. Nah ini kan harus dibuktikan dengan apa? Petunjuk. Itu kan, petunjuk itu orang lain yang menyaksikan bahwa ini diperintah, itu kan ada atau CCTV yang yang dapat menggambarkan bahwa itu dia itu memang tidak punya niat. Gitu. Atau dia meskipun tidak dibebaskan karena peranannya itu ngegotong, ikut gimana, tapi karena dia posisi di dalam tekanan, itu unsur meringankan sebenarnya ada di depan mata, meskipun tidak dibebaskan karena apa? Jadi polisi juga menyimpulkannya sangat krusial, menyimpulkan orang ini sebetulnya ada niat jahat atau tidak, gitu kan? Sejak awal, atau ada niat jahat spontan tidak, gitu kan? Sebab yang namanya pembunuhan berencana ini, konteks pembunuhan berencana itu tidak direncanakan. Dan perencanaan itu juga tidak diukur dengan durasi waktu. Bisa sebulan, bisa enggak. Jadi spontan orang bisa merencanakan untuk membunuh pihak lain seperti itu. Nah, ketika ada unsur-unsur perencanaan, ya berarti kan serangkaian. Tetapi kalau memang dia benar seperti apa yang dia terangkan sendiri, kan sebenarnya unsur pidana itu polisi itu lebih percaya kepada saksi yang di luar tersangka. Jadi tersangka itu punya hak untuk membantah, bisa saja untuk mengakui, gitu. Karena kan di dalam kitab ini derajat keterangan terdakwa itu di nomor kelima. Artinya terdakwa itu boleh menolak, boleh ngaku. Dan biasanya keterangan terdakwa itu yang sifatnya penolakan itu jarang dipertimbangkan oleh hakim, gitu. Tetapi polisi yang jelas bahwa tersangka ini mau ngaku mau tidak, bahwa polisi sudah memiliki minimalnya 2 alat bukti yang sah berdasarkan hukum. Makanya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Oke, jelas ketuanya. Ini mohon maaf, ini terkadang saya juga kan enak juga nih ketua, tapi karena memang kepada siapa lagi ya, alhamdulillah bisa bertemu dengan ketua di pelaksi bukan ketuanya. Ini ada nih, ini ada 5 ya kali ini. Ini di pasal 55 KUHP dikaitkan dengan pembunuhan. Ada orang yang menyuruh dan disuruh. Nah mungkin ada kaitannya dengan yang barusan ketua sampaikan ya, atau jelaskan. Dalam keterangan Danu disuruh diminta oleh saudara Yosef. Yosef ini si penyuruh untuk
memberi pelajaran pada korban Ibu Tuti dan Amalia. Yang tentunya sudah tadi disampaikan kan yang seperti itu. Nah, akhirnya setelah beberapa lama, Danu di luar ada instruksi dari Pak Yosef nih sebagai penyuluh bahwa Danu disuruh masuk dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Akhirnya 2 korban melayang secara tragis. Apakah Danu harus bertanggung jawab secara pidana? Ya, ini sedikit jelaskan ya. Walaupun memang mungkin Danu juga di sini terlibat itu tadi. Apakah dia yang gotong ya kalau lihat di prarekon ya? Apakah dia yang ikut menyeret juga karena memang dimintai oleh si penyuluh di sini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Danu harus bertanggung jawab secara pidana? Jadi sebenarnya kan begini, dia kalau memang secara menstrual tidak ada niat jahat, dia sebetulnya harus lepas dari segala tuntutan hukum, ya. Kan begitu. Iya, iya. Nah, tetapi kan kesalahan Danu ini tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, itu kesalahan dia. Iya, iya. Sebenarnya kalau dari awal begitu diperiksa oleh kepolisian, dia jujur mengatakan bahwa saya ini sebenarnya tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan dan tidak pernah tidak pernah melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun, hanya menengok ke dalam, sudah melihat ada korban dan melihat para pelaku seperti itu. Nah, begitu dia ini melihat kejadian itu, harusnya kan dia melaporkan kepada polisi, gitu kan. Nah, ini kan yang menjadi polisi ini untuk tidak mentersangkakan Danu ini, karena pertama dia ini sudah tidak melaporkan, kemudian berperan untuk menggotong, gitu kan, atau menyeret apa bentuk lah seperti itu ya. Jadi artinya dia itu ada turut serta pembantuan terhadap kasus tersebut gitu. Jadi artinya soal menstrual itu ketika tidak ada, terus dia menyeret dan menggotong itu akibat ditekan semisal gitu. Dan dapat membuktikan yang menerangkan siapa, bukan keterangan dia sendiri, tetapi harus diterangkan oleh alat-alat bukti petunjuk, kan seperti itu. Ada saksi lain, ada CCTV, gitu. Ada ketika dia itu posisi ada di warnet, itu kan yang ngomongnya harusnya jangan dia. Kalau pengakuan dia, ini kan posisinya dia tersangka. Jadi artinya yang negatifnya bisa tidak diadopsi oleh kepolisian, tapi yang positifnya yang memberikan petunjuk-petunjuk itu akan diadopsi. Gitu. Karena apa? Dia ini kan pelaku, pasti ketika pelaku akan menunjuk teman-temannya siapa yang melakukan si A, si B, si C. Gitu. Dan polisi ketika si pelaku, salah satu pelaku ini menunjuk orang-orang, dia akan disinkronkan dengan keterangan saksi, alat bukti lain. Sinkron enggak, ketika ada persesuaian, ya polisi nggak akan ragu-ragu menetapkan orang jadi tersangka. Soal ringan dan beratnya Danu itu tergantung kejujuran Danu. Gitu. Apakah dia digalinya, apakah ada menstrual atau tidak, gitu kan? Apakah dia terus serta itu akibat ditahan atau tidak? Yang jelas dengan waktu 2 tahun dia tutup mulut, itu sebenarnya sudah merupakan bagian daripada menghalang-halangi penyidikan. Gitu. Kalau kasus menghalang-halangi penyidikan kan ancamannya cuma 4 tahun. Gitu. Tapi kalau kasus pembunuhan berencana 340, itu kan paling sedikit 20 tahun, dan paling tinggi hukumannya mati atau seumur hidup, kan begitu. Jadi yang kerusakannya bisa jadi 1/3 daripada itu. Gitu. Oke, Ketua, jelas. Ini lanjut ini biar cepat nih Ketua, sepertinya saya tidak enak juga tapi nggak apa-apa Ketua ya. Santai aja. Jadi ini Ketua, setelah 2 tahun kasus ini sedikit demi sedikit, dan salah satunya karena memang pengakuan saksi pelaku Danu berani mengungkapkan hal ini gitu kan ya. Akhirnya penyidik tindak pidana umum Polda Jabar langsung bergerak cepat menetapkan 5 orang tersangka di dalam kasus ini, Pak. Nah, di sini kalau untuk 4 tersangka itu dijemput paksa ke rumah. Tetapi yaitu untuk tersangka M, tersangka YS, tersangka A dan tersangka A juga. Berbeda dengan Danu menyerahkan diri diantar oleh pengacara
sendiri ke Polda Jawa Barat. Meskipun Danu tahu dia akan dipenjara, tetapi Danu akhirnya menyerahkan diri. Apakah Danu berhak mendapatkan apresiasi? Mungkin dalam apresiasinya di sini yaitu tadi mungkin ada kaitannya dengan perlindungan hukum dan lain sebagainya begitu. Apakah pandangan hukumnya, ya intinya bagaimana pandangan hukum terkait hal ini menurut Pak Haji? Ya sebenarnya kan Danu juga perlu diapresiasi karena dengan adanya Danu menyerahkan diri, kemudian mengungkap KPU ini kan sebagai bentuk unsur-unsur yang meringankan dia, Ya. kan begitu. Apalagi kalau digali sama penyidik bahwa Danu ini peranannya akibat tekanan, Ya. misalkan gitu, dari awalnya tidak punya niat jahat, itu ya setidaknya unsur-unsur yang meringankan dia itu menjadi pertimbangan hakim gitu. Kalau menurut saya seperti Ya, itu, karena ini kan berkaca dari kasus nasional ya, Nasional ya. gitu kan. Saya dari awal juga di dalam kasus nasional itu dapat membaca bahwa Baradae itu mestinya di dalam KUHP itu karena dia itu tidak punya niat untuk membunuh gitu kan, hanya tekanan semua sehingga dia melakukan itu. Jadi sebetulnya yang membunuh itu si A, cuma melalui tangan si B dengan cara ditekan gitu. Padahal si B ini tidak niat sama sekali untuk melakukan itu. Tetapi apa daya bahwa dia ini meskipun dalam proses perintah dan tekanan, jadi peranannya ada melakukan itu. Tetapi unsur meringankannya itu akan dia raih kan. Karena memang ada saya. usaha dan upaya untuk bagaimana bisa membuka kasus ini lebih terang-terang gitu Mas. Nah itu. Dia juga kan sekarang memang akibat pengakuan dia menyerahkan diri kepada Polda ini, takdirnya sudah terbuka ya. Penetapan tersangka itu bermula dari dia. Gitu. Artinya ini kepolisian juga kan artinya dia secara hukum akan menetapkan tersangka itu tentu berdasarkan alat bukti. Tapi yang sifatnya meringankan dan lain sebagainya itu kan nanti ada pertimbangan hakim persidangan. Oke, jelas sekali Ketua. Ini ada hidup lagi, ada dua lagi. Karena ini kenapa ingin ditanyakan kepada Ketua, karena ini amanah ini dari para pemerhati Kasumbang, kan katanya kalau nanti ketemu dengan praktisi hukum ya kan ditanyakan terkait hal ini gitu. Ya intinya kan saya akan coba untuk menanyakan kepada Ketua ini ada goncangan mental di hati Danu ya saat diperintah oleh Yosef. Saat Danu masuk ke dalam rumah, suasana rumah tidak terkendali, penuh emosi yang menggebu-gebu. Situasi, nah, di satu sisi, Danu apakah harus meninggalkan perbuatan pidana atau menuruti perintah Pak Yosef di sini. Nah, dan akhirnya Danu menuruti perintah Pak Yosef yang dianggap sebagai pemilik yayasan. Sekalipun perintah ini bisa dikatakan melewati batas karena memang ini adalah sebuah perintah atau yang bisa dikatakan berupa tindakan pidana yang akan konsekuensinya yaitu mendapatkan hukuman. Nah, yang ingin ditanyakan apakah Danu bisa dikatakan psikisnya terganggu atau bagaimana nih? Jadi kan di dalam analisa analisa hukum bahwa ketika seseorang majikan atau seorang bos, sehingga si anak buah ini kan ketergantungan soal gaji, ketergantungan soal mata pencaharian misalkan itu kan, kalau tidak nurut resikonya kita dipecat dan lain itu kan sebenarnya sudah merupakan suatu bentuk intimidasi ya. Baik secara langsung dikatakan atau secara sistem kan seperti itu. Jadi ketika bahwa ada ikatan suatu pekerjaan yang menyebabkan orang itu terikat dan menyebabkan orang itu tidak bisa menghindar dalam suatu perintah misalkan, itu sebetulnya ketika si bawahan ini
susah mengambil pilihan sehingga mengambil pilihan kepada hal yang salah, tetapi dia sendiri tidak melakukan secara langsung. Jadi peranannya itu misalkan hanya menggotong, ikut menyeret dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebetulnya unsur pemberatannya itu ada di pemberi perintah. Oh, di pemberi pemerintah. Diberi pemerintah gitu kan. Jadi orang yang tergoncang pikirannya itu kan tentu yang namanya orang terganggu psikisnya itu kan harus berdasarkan ahli psikiater. Dia itu memang terganggu atau tidak, tergoncang atau tidak gitu. Tapi kalau dalam posisi bimbang sih bisa jadi sebagai bimbang gitu kan. Saya tuh harus nurut atau harus kabur melaporkan persoalan ini gitu kan, karena Mr. D ini sudah kadung terjerat di dalam situasi seperti itu. Yang penting keterangan para saksi dan alat bukti yang ada dari kepolisian bahwa itu dia bisa dianggap sebagai orang yang memang ada niat jahat, terus peranannya sebagai apa, itu ya sifatnya kalau menurut saya unsur meringankannya tinggi nanti pada saat pembuktian pengadilan. Makanya Danu ini mesti dibela oleh seorang advokat yang mumpuni. Jadi harus menempatkan peranan dia itu seperti apa. Kan hakim juga membaca berkas, tidak melihat kejadian langsung. Artinya data-data yang disajikan penyidik kemudian diperiksa oleh kejaksaan, kemudian data itu sudah lengkap dan dinyatakan layak untuk disidangkan. Hakim ini kan membaca berkas, kemudian membuka peristiwa di fakta-fakta persidangan itu, di peranan masing-masing para terdakwa itu seperti apa. Jadi ada penyuruh gitu kan ya, menyuruh melakukan. Kita kan ada dalang, ada pelaku gitu ya, ada orang yang turut membantu, atau orang yang mengetahui begitu ya. Ya, jadi itu nanti peranannya itu memang harus dibongkar oleh pengacara. Ini pentingnya bahwa seorang terdakwa ini didampingi penasihat hukum apabila ancamannya di atas 5 tahun itu perlu didampingi oleh penasihat hukum. Nah itu perintah KUHP itu kan. Ya tujuannya untuk apa? Agar dia ini diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan di persidangan. Kayak Danu nih, udah saya mah disuruh untuk niat membunuh awalnya juga, misalkan gitu nggak tahu menau akan ada terjadi proses itu, tapi saya terjebak spontan dalam situasi itu, kan karena kegalauan saya, karena diikat suatu hubungan kerja dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan saya untuk ikut menggotong, padahal kita tidak pernah ikut sedikit pun melakukan penganiayaan misalkan. Peranannya hanya menggotong menyeret, tapi kan dia kategorinya turut serta. Apalagi kasus ini terbungkam selama 2 tahun. Artinya Danu ini kalau dilihat dari aspek hukum pidananya dianggap sebagai orang yang diduga melakukan penghalangan terhadap penyidikan. Kalau saja dia sejak awal membongkar, itu kan dari awal dia peluang ringannya itu sangat tinggi, gitu kan dari awal. Ya udah Pak, saya ini sebagai menyaksikan itu, tapi saya tidak pernah ikut menganiaya, apalagi ikut membunuh, misalkan menganiaya, menyentuh pun tidak, hanya menyentuhnya karena ikut saya suruh menggotong dan menyeret. Itu unsur meringankannya sebenarnya dari sejak awal dia sangat tinggi. Tapi sekarang juga bukan berarti tidak ada unsur untuk meringankan Danu ya, ada tetap berarti ya. Kalau menurut analisa saya, sepanjang dia ini niat jahatnya itu tidak ada, tapi terseret ke dalam pusaran spontanitas, itu dan bisa dibuktikan di persidangan, itu unsur meringankannya kalau menurut analisa saya itu sangat ada buat dia kan seperti itu. Karena apa? Kabir ini bisa terbuka itu memang akibat pengakuan dia menyerahkan diri kepada Polda Jabar kan. Betul, setuju lah dengan pendapat itu. Ini ada kaitannya dengan apa namanya OOJ itu ketuanya. Ini dalam kasus Sambo, puluhan anggota polisi yang sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan terkena obstruction of justice dalam satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terbukti berupa untuk menghalang-halangi suatu proses hukum dalam pasal 221 KUHP. Bahkan banyak yang dipecat secara tidak formal. Hukumannya etik dan pidana. Oknum yang dihukum etik belum tentu melakukan tindak pidana. Oknum yang dihukum pidana pasti dihukum etik juga kan Pak ya? Nah, luar biasa itu sejarah sampai pangkat brigjen pun dipecat
secara tidak hormat dengan oknum yang melakukan perintangan penyidikan. Saat ini kasus Subang ada beberapa oknum anggota pangkat Ibda, Bribka, Brigadir. Ada yang dimintai keterangan di pidana umum, Waprov dan Propam. Malah kemarin juga sempat dilakukan penggeledahan di rumahnya. Apakah indikasi ada yang terlibat? Oh iya Pak, menurut pendapat Bapak ini, jika ada, ini tidak tersentuh selama 2 tahun. Bagaimana kacamata hukum seorang penegak hukum melakukan tindak pidana dan etik? Jadi terlepas bahwa di sana ada juga keterlibatan oknum penyidik ya dalam hal ini, atau di luar penyidik, tetapi ikut mencampuri dalam mempengaruhi urusan penyidikan. Nah tentu di dalam proses penegakan hukum kepolisian itu kan ada yang namanya propam komisi pengamanan internal. Jadi sepanjang ditemukan adanya indikasi bahwa oknum tersebut melakukan dugaan obstruction of justice, ini kan propam ini kan pasti akan intensif memeriksa mereka gitu kan, berdasarkan laporan dan dikorelasikan dengan kasus yang ada gitu kan. Kalau dia memang terbukti melakukan obstruction of justice, yang jelas memang kalau penegak hukum melakukan itu ya hukumannya harus diperberat, karena ini menyangkut nyawa ya. Menyangkut kasus yang sangat luar biasa, pembunuhan gitu, sehingga bahwa kasus ini ketika tidak terbongkar akibat perbuatan mereka, ini kan sangat merugikan warga negara Indonesia sebagai korban kan gitu. Ketika terbukti peranan dia melakukan itu, pertama ketika ditemukan melakukan OOJ, itu berarti secara etik ketika terbukti bisa diberhentikan dengan secara tidak hormat di PPDH. Kemudian kasusnya bisa dilimpahkan kepada pidana umum, perbuatan pidananya, etiknya diselesaikan secara intern, misalkan setelah melalui serangkaian dan kemudian di PPDH, kemudian setelah di PPDH, maka setelah menjadi sipil dilimpahkan kepada pidana umum sebagai masyarakat sipil. Itu seperti itu. Oke. Untuk hal ini sangat jelas sekali dan sangat gamblang. Ini yang terakhir begitu lagi. Ini pasal 340 dengan ancaman pidana mati sangat mengerikan. Artinya para pembuat undang-undang di Indonesia sangat serius dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Apakah seorang tersangka kasus 340 yang sudah memiliki lebih dari 2 alat bukti tapi masih tetap tidak mau mengaku? Soalnya kenyataannya kan seperti itu sekarang, padahal sudah ditersangkakan tapi yang tetap tidak mau. Menyulitkan, bisa dikatakan menyulitkan penyidikan. Apa ancamannya? Apalagi yang lebih berat dari hukuman mati. Karena di Amerika ini Pak, katanya di negara luar ada hukuman penjara sampai ratusan tahun. Sepertinya sampai beberapa kali mati dan hidup itu hukuman belum selesai kayaknya Pak. Seperti itu ya, karena memang lama di sini nih. Apakah bisa Pak suatu saat nanti Indonesia punya hukuman 200 tahun penjara seperti hukuman halnya di Amerika gitu Pak? Nah jadi kan sebenarnya di Indonesia ini memang hukuman mati itu sudah diatur. Belakangan ini kan ada digembor-gemboran tentang hak asasi manusia, tentang hak asasi manusia. Nah ini juga terkadang di Indonesia ini hukuman mati itu terakhir itu dilakukan kepada bandar narkoba ya, narkoba itu dihukum mati. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya hukuman seumur hidup juga sudah merupakan hukuman mati, karena dia akan mati di penjara itu tanpa pengampunan apapun. Kan begitu. Kalau hukuman mati
memang sejak divonis dengan masa tertentu dieksekusi, Iya. misalkan dieksekusi mati, gitu. Jadi secara fisik dia tidak menderita. Kalau urusan di akhirat ya itu mah kan urusan pribadi dengan Tuhan Iya. ya, dengan perbuatannya. Iya. Tetapi ketika hukumannya seumur hidup, Iya. dia itu menderitanya sangat luar biasa. Karena seumur hidup akan dipenjara dan sampai mati. Mati segan hidup tak mau deh. Mati segan hidup tak mau. Gitu. Jadi yang dapat mengampuni dia itu hanya satu, Iya. hak grasi. Hak Hak grasi. grasi itu kalau presidennya mengampuni, Iya. gitu kan. Jadi apa namanya, kalau menurut pendapat saya, kalau pas dia hukumannya seumur hidup atau mati, yang jelas hukuman seumur hidup itu memang sangat menderita dibanding hukuman mati. Kalau hukuman mati orang memang semua akan mati. Artinya kalau mati dieksekusi, ya sudah selesailah hidup dia. Iya. Terus ketika kita mati normal, ya selesai juga hidup kita. Tapi ketika kita masih hidup posisi badan terkurung, Iya. seumur hidup lagi, Iya. itu sangat menderita sebenarnya dibanding hukuman mati. Kalau menurut kacamata saya, Iya. hukuman mati sebenarnya sudah cukup. Hukuman seumur hidup itu sudah cukup sebenarnya untuk di Indonesia. Gitu. Indonesia ya. Di Indonesia itu sudah cukup gitu Iya. kan. Jadi karena sekarang ini Indonesia ini kan politiknya bukan sebatas politik nasional, Iya. tapi juga mengandung politik internasional, gitu kan. Jadi ketika ada orang luar negeri misalkan berbuat kriminal di Indonesia, kemudian harus dihukum mati, tetapi di sana menyebarkan HAM misalnya. Iya. Jadi artinya ini masa kok hukum hanya hukuman mati berlaku untuk bangsa Indonesia doang Iya. beraninya, ketika Iya. orang luar yang mengandung harus hukuman mati tidak dieksekusi. Iya. Jadi pemerintah mengambil garis tengah 340 hukumannya maksimal mati, serendah-rendahnya 20 tahun atau seumur hidup gitu kan. Jadi seumur hidup itu menurut saya sudah sangat menderita. Karena apa? Tidak semua orang dapat menghindari hukuman seumur hidup. Iya. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi hukuman seumur hidup itu bisa diampuni kalau ada grasi dari presiden, dan Iya. tidak mudah untuk diberikan grasi kan seperti itu. Iya. Jadi maksimal hukuman seumur hidup itu sudah sangat menderita lahir dan batin. Iya. Itu orang akan gila di hukum seumur hidup ketimbang hukum mati sebenarnya. Kalau hukum mati tembak selesai sudah. Selesai, sudah. Paling yang menderita saudara-saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya kalau dia punya anak, gitu kan. Kalau dia anak, bapaknya akan menderita. Pasangannya juga akan lupa Iya. Karena mati. Ya. karena dia sudah mati. Tapi kalau seumur hidup, Iya. sepanjang dia belum mati di Bisa busuk di penjara, penjara ya. busuk di penjara, itu akan terkenang keluarganya tuh bapak saya seumur hidup di sana. Kalau ngebesuk, kalau seumur hidup ngebesuk terus, Iya. itu sebenarnya lebih tragis seumur hidup ketimbang hukuman mati. Iya, lebih tragis ya. Iya, kalau mati itu kan selesai udah. Iya. Paling orang berkabungnya paling 40 hari. Iya. Aduh, bapak saya dieksekusi mati. 10 tahun 2 tahun lupa. Iya. Tapi kalau dihukum seumur hidup, itu akan menyaksikan terus sepanjang orang itu masih hidup di dalam penjara. Sudah sangat menderita kalau menurut saya. Oke Pak, terima kasih. Sudah sangat jelas dan gamblang sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Haji ini. Nah, namun mungkin di kesimpulan ini terutama yang sedang hangat-hangat diperbincangkan, kami mengambil kesimpulan dari apa yang memang sudah kita bicarakan ini dengan Bapak ya mengenai penanganan PPK ini. Ini kan berarti Bapak bisa tidak Pak kalau seandainya saya di sini menyimpulkan bahwa Bapak sangat percaya kepada pihak kepolisian dalam menetapkan TSK di dalam Subang, walaupun memang saat ini yang ditahan baru 2 dan 3 statusnya masih dikatakan masih berlapor. Ya. Nah, tetapi Bapak yakin tidak Pak, apabila misalkan nanti ada gelar perkara nih, biasanya kan suka ada gelar perkara ya Pak, sebelum berkas perkara lengkap P21 ya Pak. Yakin tidak Bapak? Di sini kan mungkin ada, bisa dikatakan ada uji material ya, terkait 2 alat bukti yang tentunya diberikan atau yang mengakibatkan ditersangkakannya orang tersebut yang dalam hal ini 5 orang. Maka Bapak sekarang melihat kondisi saat ini, melihat perkembangan situasi Subang, tentunya banyak sekali di media yang mewartakan terkait perkembangan Subang ini dari mulai awal sampai dengan rekor sekarang. Bapak memiliki keyakinan tidak Pak sebagai praktisi hukum bahwa 5 orang tersangka ini di sini akan lolos dalam arti statusnya akan menjadi terdakwa lah gitu.
Saya kalau menganalisa ini kan Iya. tentu harus berdasarkan hukum. Iya, iya. Polisi ini apalagi sekarang Polda ya, Iya, iya. penanganannya. Iya. Itu dia sangat menjaga marwah. Iya. Seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka tadi berdasarkan alat bukti minimal 2 sesuai dengan KUHP Iya. pasal 184. Dan yang dapat melepaskan status tersangka itu hanya 2. Iya. Satu, melalui proses pra-peradilan Iya. terkait tentang sah tidaknya ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Yang kedua, di SP3 karena hasil gelar perkara itu dianggap dia bukan sebagai pelaku, Iya. kan seperti itu. Iya. Nah, ketika polisi sudah menetapkan tersangka, saya mempunyai keyakinan ini akan bergulir di pengadilan. Saya akan punya keyakinan akan bergulir di pengadilan. Terlepas para tersangka itu belum mengakui. Iya. Saya ingat kasus pada saat di Bali, Iya. itu sampai diponis tidak mengakui. Iya. Sampai diponis 20 tahun si pelaku itu tidak mengakui. Tetapi polisi sudah dari awal mengantongi 2 alat bukti yang sah. Jaksa punya keyakinan untuk kasus ini supaya bisa dilimpahkan kepada pengadilan. Sampai diponis 20 tahun itu si terdakwa tidak Tidak mengaku. mengakui. Bahwa Mungkin dia- dalam hal ini ada kasus yang viral juga terkait kasus Jessica ya. Nah, kasus Jessica juga sama. Kasus Jessica itu kan artinya begini, si terpidana dia tidak mengakui bahwa dia membunuh, gitu kan? Ya. Tetapi penyidik meyakini, jaksa meyakini, dan hakim meyakini, karena itu dengan vonis 20 tahun itu kan seperti itu. Adapun ini kan negara kita ini kan negara proses peradilannya itu kan dengan upaya-upaya hukum. Ya. Gitu kan, ada tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat PK. Jadi sebenarnya PK juga bisa dilakukan beberapa kali sebenarnya PK sepanjang nopumnya, Ya. nopumnya itu bisa memenuhi syarat pembuktian bukan dalam proses peradilan yang belum dimunculkan. Gitu. Contoh sebagai contoh kasus Jessica ya. Jessica ini secara pribadi dia itu tetap tidak mengakui bahwa saya itu bukan pembunuh Mirna, misalnya seperti itu. Kan secara hukum dia sudah dinyatakan bersalah Ya. oleh hakim Ya. berdasarkan itu alat bukti ya kan. Secara hukumnya seperti itu. Nah kemudian kalau dia punya nopum, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pembunuh Mirna itu bukan Jessica, yang telah berkekuatan hukum tetap, misalkan pembunuhnya si C, misalnya bukan Jessica, ini putusannya baru dijadikan PK, itu bisa membebaskan si Jessica. Ya. Bisa karena hasil penyidikan kedua pembunuhnya ternyata bukan dia, Ya. gitu kan. Nah itu bisa seperti itu. Jadi kalau nopum-nopum yang lain, saya kira kalau bukan itu Jessica itu sampai akhir masa vonis dia akan menjalani, kecuali grasi. Tapi kan kalau berarti tentunya dia harus mengakui dulu. Kalau grasi itu adalah permohonan ampun kepada presiden bahwa dia ini mengakui bahwa dia sebagai pembunuh. Sedangkan Jessica itu kan dia tidak Tidak mengakui. Sudah Bahwa- menempuh 7 tahun masa tahanan. Saya tidak merasa membunuh dia, Ya. makanya saya tidak mau meminta grasi kepada presiden. Ya, berarti dijalani 20 Dijalanin. tahun sampai selesai 13 karena tahun lagi. tidak ada upaya hukum lain Ya. kecuali dengan hukum yang tadi. Ya. Gitu. Karena apa? Kan di dalam KUHP itu ada istilah nebis in idem. Ya. Artinya perkara yang sudah diadili tidak mungkin diproses 2 kali. Makanya putusan pengadilan yang menyatakan membuktikan bahwa pembunuh Mirna itu bukan Jessica itu kecil kemungkinannya. Iya. Gitu. Jadi dia itu hanya peluangnya menjalani 20 tahun atau minta hak grasi kepada presiden. Gitu. Pak, untuk minta hak grasi kepada presiden, ini sudah paham nih. Tapi tadi mengenai PK ya, apakah PK ini bisa dilakukan 2 kali seperti itu? Pak, kan dulu juga tentunya sudah melakukan PK ya. Ya artinya kan PK secara normatif itu bisa dilakukan berulang-ulang sebenarnya. Tetapi kan prinsipnya begini, PK yang formil kan 1 kali nih. Sebagai kewajiban upaya hukum luar biasa itu kan 1 kali ya dengan cara ber-PK gitu. Tetapi bisa dilakukan berikutnya apabila nopumnya memang betul-betul menunjang. Sekarang buat apa melakukan PK berkali-kali kalau alat buktinya
Tidak sesuai kan kemarin ada statement dari dari Mahkamah Agung Iya. ya. PK itu bisa dilakukan 2 kali. Iya. Itu syaratnya apa? Kasus Jessica contohnya. Iya. PK itu bisa dilakukan 2 kali di kasus Jessica dengan syarat ada putusan pengadilan dengan kasus yang sama yang menyatakan bahwa terdakwanya itu orang lain dan telah terbukti sehingga putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Artinya si putusan ini menyatakan si pelakunya bukan dia loh, sebenarnya ini. Ya. Nah ini nokumnya Iya, baru bisa dilakukan PK lagi. Gitu. Oke, jelas Ketua. Aduh, luar biasa sekali nih Ketua berbicara terkait perkembangan kasus Subang. Sepertinya ini tidak cukup waktu yang sebentar. Iya. Ini juga sangat saya penasaran terus ya, ingin bertanya, tetapi kan mungkin masih ada kesempatan lagi Ketua ya untuk kita bisa berbincang lagi Ketua ya. Ya. Oke Ketua,